Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai sistem digital tentang rangkaian header. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Igustika Debayum Hanata dengan NIM 2208 56 1096. Perkenalkan, nama saya Kadek Bisma Darmasena dengan NIM 22085611102. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Bagus Lanang Subawa dengan NIM 22085561108. Untuk materi yang pertama ada rangkaian header. Rangkaian header merupakan salah satu rangkaian kombinasi yang berfungsi untuk melakukan penjumlahan biner. Terdiri dari rangkaian half header dan full header. Digunakan pada sistem digital maupun mikroprosesor. Rangkaian ini sering ditemukan pada blok sistem ALU. Jadi, rangkaian header ini bekerja dengan memasukkan input dan outputnya berupa sum dan carry. Yang pertama ada rangkaian half header. Apa itu half header? Half header adalah suatu rangkaian kombinasional penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana, yang biasanya digunakan pada operasi penjumlahan data bilangan biner 1 bit saja. Jadi, untuk penjumlahan yang lebih dari 1 bit dapat menggunakan full header. Yang kedua, terdiri dari dua masukan input. Rangkaian ini hanya memiliki dua masukan saja, tidak boleh lebih dan kurang. Yang ketiga, outputnya berupa sum carry. Nilai sum dan carry merupakan nilai yang didapat sesuai dengan aturan penjumlahan biner. Next. Kemudian ada tabel kebenaran half header. Seperti pada tabel di atas, rangkaian half header memiliki dua terminal input untuk dua variabel, bilangan biner dan dua terminal output, yaitu summary out atau sum dan carry out atau carry. Aturan-aturan untuk melakukan penambahan biner 2 bit diilustrasikan sebagai berikut. Aturan pertama, 0 tambah 0 sama dengan 0. Aturan kedua, 0 tambah 1 sama dengan 1. Aturan ketiga, 1 tambah 0 sama dengan 1. Aturan keempat, 1 tambah 1 sama dengan 0 dan didapat carry sama dengan 1. Aturan keempat dapat terjadi ketika 1 di OR 1 maka akan menjadi 2 dalam desimal. Ketika diubah ke biner akan menjadi 1, 0. Bit yang di kiri akan menjadi sum dan yang di kanan akan masuk ke dalam carry. Sehingga didapat hasil nilai sum didapat dari A XOR B ketika 0 XOR 0 sama dengan 0, 0 XOR 1 sama dengan 1. Begitupun seterusnya sesuai aturan XOR. Sedangkan carry didapat dari A and B. 0 and 0 sama dengan 0. 0 and 1 sama dengan 0. Dan akan bernilai 1 jika 1 and 1. Next. Di atas ini merupakan peta Karnaugh. Peta Karnaugh di atas tidak bisa disederhanakan lagi. Untuk carry bit 1 didapatkan dari input 1 dengan input 1. Dan untuk sum yang 1 didapatkan dari input 1 dan 0 dan input 0 ditambah 1. Fungsi peta Karnaugh ini adalah untuk menyederhanakan fungsi, sehingga dalam membuat rangkaiannya akan didapat rangkaian yang lebih sederhana. Next. Gambar rangkaian logika menggunakan XOR dan AND. Masukan diberikan simbol A dan B, sedangkan keluaran diberikan simbol jumlah atau sum dan simbol carry. Diagram logika dan penambahan setengah half header dengan input A dan B. Jadi nilai gerbang di atas bisa ditulis dalam dua cara, yang dimana yang di sebelah kiri merupakan bentuk kompleksnya dan di sebelah kanan bentuk yang dibuat lebih sederhana. Dengan rangkaian yang lebih sederhana akan membuat mudah mengerti tentang rangkaian logika dan tidak kesulitan seketika membacanya. Next. Selanjutnya ada rangkaian full header. Pada rangkaian half header hanya dapat menambahkan 1 bit saja. Jika ingin menambahkan lebih dari 1 bit, maka kita harus menggunakan full header. Full header adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan penuh dari dua buah bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 1 bit.
Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 output, yang dimana salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan, kemudian sama seperti pada half adder, salah satunya outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Rangkaian full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Rangkaian full adder dapat dibentuk oleh gabungan 2 buah rangkaian half adder dan sebuah gerbang OR untuk menjumlahkan carry output. Baik, tabel di atas merupakan tabel kebenaran full adder yang terdiri dari 3 inputan yang dimana A dan B sebagai variabel dan input yang ketiga sebagai carry in. Cara menguji masing-masing inputnya adalah misalnya pada keluaran sum bisa kita dapat dengan A di XOR-kan dengan B di XOR-kan dengan C in. Misalkan saja pada A di XOR-kan dengan B di XOR-kan dengan C yang bernilai 0, 0, 0 akan menghasilkan sum senilai 0. Begitupun A di XOR-kan dengan 0 di XOR-kan dengan 1 akan bernilai 1. Jadi XOR itu akan bernilai 1 jika hanya ada satu nilai yang bernilai 1. Selanjutnya, nilai carry out bisa kita dapat dengan cara AC plus BC plus plus AB. Jadi gambar di samping merupakan peta Karnaugh dari rangkaian full adder. Nah, peta Karnaugh ini ada 2 ya. Pertama ada yang untuk nilai sum dan ada untuk nilai carry. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam peta Karnaugh ini bisa kita ambil dari tabel kebenarannya. Kita ambil persis sesuai dengan tabel kebenarannya. Dia akan bernilai 0 ketika inputannya A bernilai 0, B bernilai 0, dan C bernilai 0, bernilai 1 ketika inputan A bernilai 0, B bernilai 0, dan C bernilai 1. Begitupun seterusnya, kita masukkan semua inputan nilai. Nah, untuk nilai itu kita ambil dulu dari nilai sum. Kita lihat, setelah kita masukkan, kita lihat dulu nilai 1 dan satunya. Jika memungkinkan untuk disederhanakan, kita sederhanakan. Nah, karena pada peta Karnaugh yang sum tidak mungkin kita sederhanakan karena tidak ada aturan yang mengikatnya, kita tidak sederhanakan lagi. Sehingga didapat nilai sumnya adalah nilai sum yang paling sederhana adalah A di XOR-kan dengan B di XOR-kan dengan C. Selanjutnya pada carry. Pada peta Karnaugh carry kita masukkan juga sesuai dengan hasil yang ada pada output carry. Kita misalkan pada input A 0, B 0, dan C 0, maka menghasilkan 0. Begitupun seterusnya. Misalkan pada saat A bernilai 1, B bernilai 0, dan C bernilai 1 akan menghasilkan output 1. Nah, setelah semua nilai tersebut kita masukkan, kita lihat apakah pada peta Karnaugh itu bisa kita sederhanakan lagi. Nah, karena pada peta Karnaugh yang bernilai carry bisa kita sederhanakan, kita lakukan penyederhanaan. Kita lakukan pelingkaran sebanyak 2 input sehingga dapat menjadi 3 output saja, dan disederhanakan nilai carry-nya menjadi AB plus BC plus AC. Nah, penyederhanaan ini bertujuan pada saat kita membuat rangkaian logikanya akan didapat rangkaian logika yang lebih sederhana. Sebenarnya boleh saja jika kita membuat rangkaian logika yang lebih rumit, cuma mungkin kita akan lebih sulit mengerti. Selanjutnya ada gerbang logika full adder. Gerbang logika ini menyatakan satu penjumlahan setengah tidak muncul bekerja bila muncul carry in. Oleh karena itu penambahan penuh mempunyai 3 masukan, itu A, B, dan C in. Sedangkan keluaran adalah sum dan C out. Diagram logika ini adalah gerbang logikanya. Gerbang logika full adder ini kita bisa ini terdiri dari 2 rangkaian half adder. Misalkan untuk mendapatkan nilai sum bisa dengan A di XOR-kan dengan B, inputnya itu akan masuk ke XOR yang kedua, dan ada lagi inputan dari C in. Nah, ketika inputan output dari A over B di XOR-kan dengan C in, maka akan menghasilkan sum. Selanjutnya,
Untuk mencari nilai cout-nya didapat dari A XOR B, output dari A XOR B di-AND-kan dengan C in dan di-OR-kan dengan A and B, maka akan menghasilkan C out. Baik, ini merupakan contoh kasus full adder penjumlahan 4 bit linear. Contoh dari 4 bit linear itu misalnya penjumlahan 4 bit linear tersebut misalnya ketika desimal 9 ditambah 8 atau 1100 ditambah dengan 1001. Nah, cara kerjanya adalah pada bit yang pertama, pada inputan yang pertama, A0, B0, dan C0 dilakukan operasi pada rangkaian half adder itu akan menghasilkan nilai S sum. Kita misalkan sum itu adalah S0 dan outputnya adalah carry out. Carry out di sini kita umpamakan dengan C1. Nah, carry out dari operasi yang pertama ini akan masuk sebagai carry in di operasi penjumlahan full adder yang kedua dan melakukan operasi A1, B1, dan C1 sesuai dengan tabel full adder itu dan akan menghasilkan nilai S1 sebagai sum, C2 sebagai carry out. Nah, carry out ini akan masuk sebagai carry in pada penjumlahan bit yang ketiga. Nah, dilakukan operasi tadi dan dilakukan terus-menerus sampai dengan 4 bit. Jadi itu merupakan contoh penjumlahan kasus 4 bit. Dan saja kita menjumlahkannya jika kita ingin melebihkan lebih dari 4 bit. Baik, itu adalah contoh kasus full adder dan sekian pemaparan materi rangkaian adder. Jika ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.